Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampata Otomotif dengan saya Anwar. Nah, balik lagi di tempat penyimpanan Mitsubishi. Di depan kita adalah Mitsubishi Expander untuk beberapa varian. Yang grillnya hitam ini adalah Exit. Yang grillnya silver atau chrome ini adalah yang varian Ultimate. Nah, sekarang 2020 akhir. Ada yang bertanya, mobil ini keluaran tahun 2017 sampai 2020 masih kayak gini aja bentuknya. Ini masih worth it nggak untuk di tahun 2020? Nah, justru menurut saya pertanyaannya adalah, ada nggak yang lebih worth it dari ini? Kenapa bisa? Karena sampai saat ini subjektif loh ya, masing-masing beda. Karena ini berdasarkan selera subjektif yang masing-masing pasti orang punya pendapat sendiri. Menurut saya, sampai saat ini adalah low MPV paling keren dari sisi tampilan yang ada hingga saat ini. Nah, itu bisa kita lihat dari tampak depannya. Apalagi yang ada di depan kita sekarang adalah yang versi facelift, yang mukanya sudah diganti, lampunya sudah diganti dengan LED multi reflektor. Dan grillnya juga sudah diganti bentuknya, tidak lagi menggunakan bentuk yang lama, tapi sudah menggunakan bentuk yang facelift. So, tampilan depan daripada mobil ini memang semakin gagah, semakin futuristis, dengan teknologi penerangan pada lampunya yang lebih kelihatan mewah. Nah, ini grillnya bisa kita lihat tetap menonjolkan sisi kemewahan, apalagi yang ini adalah yang varian Ultimate. Nah, lampunya sudah LED, ini bisa kita lihat lampunya sudah menggunakan LED, so pencahayaan pasti lebih maksimal lagi dan lebih enak untuk dilihat pada saat malam hari. Nah, untuk lampu seinnya disematkan di spion, sama seperti yang Exit, lampu seinnya disematkan di spion, dan yang ini spionnya housingnya warna hitam sewarna dengan bodi. Kalau yang ini dibuat chrome dengan line beltnya yang ada di sini warna chrome, kalau yang Exit warna hitam. Nah, yang Ultimate di sini ada tombol untuk akses ke pintunya, untuk mengunci pintunya, membuka kunci dan mengunci pintunya. Karena mobil ini sudah kilas, kalau yang ini masih belum kilas untuk yang Exit. Nah, tampak belakang yang Exit seperti ini. Nah, dari depan dan dari belakang itu yang mau saya tanyakan, ada nggak yang lebih keren dan lebih gagah daripada mobil ini untuk tampilan belakangnya? Nah, untuk yang Ultimate juga sama, ada nggak yang lebih gagah dari ini untuk tampilan belakangnya? Kalau kita lihat bedanya cuman di warna pada bagian under garnisnya ya, atau lower bumpernya, bumper bagian bawahnya. Kalau yang ini dibuat warna hitam, yang Ultimate itu dibuat warna silver. Nah, masih ada satu di antara kelas mobil ini, masih ada varian Sport, tapi yang di sini adanya yang Ultimate dengan yang Exit. Nah, kedua-duanya sudah pakai rear defogger, jadi kalau misalkan di belakang lagi berembun, otomatis bisa langsung hilang embunnya dengan adanya rear defogger ini. Sama-sama menggunakan shark fin antena, dan apalagi yang beda, sensor parkir sama, terus ya kurang lebih yang beda cuman itu, lower bumpernya atau rear under garnish. Nah, itu. Terus untuk velgnya, kedua-duanya menggunakan velg dengan ukuran yang sama, bahkan dengan model atau bentuk yang sama. Nah, yang ini modelnya dan bentuknya sama seperti yang ada di sini, dan kedua-duanya masih menggunakan sistem pengereman drum brake atau masih menggunakan sistem pengereman tromol. Nah, terus selain daripada eksterior yang cakep, yang gagah ini, ada lagi yang menjadi keunggulan daripada mobil ini, yang menjadikan mobil ini masih sangat worth it untuk 2020 akhir.
Yes, 3 tahun mobil ini masih merupakan salah satu yang kabinnya paling luas di kelasnya. Nah, door trimnya untuk yang Exit dia warnanya dominan warna terang ya, warna beige seperti ini. Untuk trim pintu hard semua, tapi motifnya udah keren dengan motif kulit. Nah, untuk yang bagian bawah ada cup holder, door pocket, dan di sini untuk yang Exit sudah pengaturan seat yang masih model putar. Dan untuk joknya dia dibalut atau dibungkus dengan bahan fabric. Nah, seperti ini. Dibungkus dengan bahan fabric. Ini tentu menjadikan mobil ini kelihatan lebih bersih. Cuman memang mesti menjaga kebersihan pada saat dalam mobil ini ya, karena dominan warna terang untuk bagian interiornya. Untuk head unit dia masih pakai head unit yang belum touchscreen. Nah, untuk yang ini karena manual, dia nggak ada cruise controlnya, karena setahu saya memang belum ada cruise control untuk yang Exit. Nah, ini transmisinya manual, untuk rem tangannya masih mekanikal, kuncinya seperti ini. Nah, kalian yang membutuhkan mobil ini untuk dimiliki, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk diskus mengenai harga, diskonnya berapa. Bahkan kalau misalkan kalian nggak mau beli tapi mau rental mobil ini, itu sama, silahkan hubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Di situ ada link WhatsApp. Mobil ini bisa direntalkan untuk corporate dengan jangka waktu beberapa tahun ke depan. Itu bisa diatur sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan usahanya teman-teman sekalian. Nah, itu terus selain daripada kelegaan kabin yang menjadikan mobil ini masih sangat worth it. Nah, coba bayangkan di 2020 untuk layout dashboardnya seperti ini, ada nggak yang lebih kelihatan lebih luxury dari ini untuk kelasnya, untuk kelas low MPV? Menurut saya ini adalah yang paling kelihatan futuristis atau paling kelihatan mewah di kelasnya, dengan bentuk head unit yang menyatu sampai kepada housing si transmisinya, rem tangannya sampai ke cup holdernya. Ini memang mobil kelihatan mewah kalau kita lihat dari sini. Nah, selain interiornya, coba kita lihat yang baris kedua untuk yang Exit. Nah, baris kedua untuk yang Exit seperti ini, sama warnanya, dan di sini dia one touch tumble. Kelegaan kabinnya menjadi salah satu yang paling luas di kelasnya. So, berada di dalam mobil ini tidak merasa sempit atau kaki terlipat-lipat tidak jelas, karena memang mobil ini memiliki kelegaan kabin yang tentu itu mendukung unsur kenyamanan pada saat kita berada di dalam mobil ini, baik sebagai pengemudi maupun sebagai penumpang. Coba lihat untuk bagian belakang ini legroomnya sangat luas ke depan. Yang di belakang juga masih. Nah, seperti ini. Yang di belakang sebenarnya diprioritaskan untuk anak kecil. Sebenarnya sekalipun untuk orang dewasa, karena saya pernah merasakan duduk di sisi paling belakang daripada seat Mitsubishi Expander waktu itu Expander Sport, itu cukup lega kok. Apalagi headrestnya itu bisa di set atau diatur sesuai dengan kebutuhan kita, mau naikkan, mau turunkan, itu bisa. Nah, seperti itu. Ini yang Exit. Nah, dia mesti butuh sedikit effort untuk menutup, karena satu hal selain daripada interiornya yang sangat luas. Nah, di sini ada Pajero Dakar yang Rockport Postgate. Ini adalah varian Pajero yang paling keren, yang paling gagah yang ada hingga saat ini. Nah, ini yang Ultimate. Yang Ultimate dia sudah pakai smart key, keyless. Nah, coba kita intip bagian dalam. Bagian dalam warnanya sama ya. Untuk bagian dalam warnanya sama, warnanya beige. Dan kalau kita lihat untuk lampu belakangnya juga kelihatan lebih luxury, dan ini adalah garis bodi yang memanjang dari belakang sampai ke depan. So, untuk sisi eksterior mobil ini masih yang terbaik di kelasnya. Nah, karena yang ini Ultimate dan dia keyless, jadi di sini sudah ada tombol
start dan stop engine button. Di sini tidak ada lagi slot kunci atau anakan kunci, tetap dibuat dummy karena ini adalah common pass untuk yang seluruh Mitsubishi Expander. Ada stability control bosku yang bisa diatur, pengaturan mirrornya ada di sini juga. Dan ini warnanya sama badge dengan pengaturan seat yang model putar untuk high adjusternya, dan ini bisa untuk reclining dan sliding pasti masih bisa dengan tuas yang ada di bawah sini. Nah, ini akan lega. Nah, ini automatic, ultimate automatic, dan karena dia automatic sudah ada cruise control. Jadi kalau kalian capek di jalan, malas buat nginjek gas lagi, tinggal setup cruise controlnya, mobil ini akan berjalan dengan kecepatan sesuai dengan yang kita set up pada cruise controlnya. Ya, sekalipun dia belum adaptif, tapi itu sangat cocok untuk kita gunakan di perjalanan jauh keluar kota dan termasuk di tol. Itu akan membuat kita bisa mengistirahatkan kaki sambil mobil ini jalan. Dan kalau misalkan depan ada hambatan, tinggal injek rem, maka dia akan berhenti sendiri. Maksudnya berhenti aktif untuk cruise controlnya. Nah, yang ini bahannya kulit dengan stitching asli untuk setirnya, dan di bawah sini dibuat warna piano black dengan aksen chrome lagi di sini. Terus ini transmisinya automatic dengan handbrake yang masih mechanical. Dia sudah pakai touchscreen untuk head unitnya, dan pengaturan AC-nya masih menggunakan klep. Ada yang bilang pengaturan AC seperti ini jadul. Ya, menurut saya balik lagi ke selera penglihatan, tapi secara fungsi menurut saya pengaturan AC yang seperti ini lebih fungsional. Karena kenapa? Kita bisa mengatur atau men-setup tanpa melihat, cukup dengan meraba. Kita bisa tahu ini adalah pengaturan AC untuk heaternya, ini untuk arah semburan dan seterusnya. Itu bisa diatur sambil kita mengemudikan mobilnya. So, tidak mengalihkan pandangan kita untuk tetap fokus ke depan. Nah, terus apalagi ya? Menurut saya sampai saat ini di tahun 2020 mobil ini masih yang paling worth it, sekalipun masih menggunakan model yang sama sejak tahun 2017 mobil ini launching pertama kali, seingat saya. Nah, yang ultimate kuncinya seperti ini, dia sudah pakai smart key, keyless. Jadi tidak pakai kunci lagi, tinggal ngantongin kuncinya kemana-mana. Maka mobil ini bisa di start tanpa harus mencolok atau memasukkan kuncinya. Nah, untuk pintunya dia sedikit lebih mewah daripada yang Exit tadi, karena di sini ada aksen kayu ya, lalu kemudian di bawahnya ada silver lagi, dan ini tetap plastik dengan frame atau housing yang piano black. Nah, seperti itu untuk yang ultimate. Untuk baris keduanya seperti ini. Baris keduanya trim pintunya sama, menggunakan dual tone warna hitam perpaduan dengan beige. Nah, di sini untuk pengaturan seatnya sudah ada seat belt 3 titik pastinya. Di belakang juga ada seat belt 3 titik. Dan ini tentu sebagai standar safety untuk panas ya, untuk penumpang yang duduk di dalam mobil ini. Nah, di bagian bagasinya, nah ini untuk bagian bagasi, kalau si jok paling belakangnya ditekuk, dia akan muat barang dengan jumlah yang cukup banyak. So, keunggulan mobil ini salah satunya adalah di akomodasi. Nah, bahkan sampai di belakang ada cup holder, ada tempat untuk naruh handphone, bahkan ada port charging yang ada di situ. Jadi tidak perlu rebutan untuk yang duduk di belakang, duduk di tengah, dan duduk di depan bisa ngecharge handphonenya sambil mobil ini dinikmati di perjalanan. Dan pengaturan AC-nya dual zone bisa diatur dari situ ya. Dan ada lampu baca juga di bagian tengah, tetap ada grip di sini di bagian paling belakang. Nah, akomodasi menjadi salah satu keunggulan daripada mobil ini yang menjadikannya tetap menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya. Bahkan di seat tengahnya ini yang kecil ini bisa ditekuk untuk dijadikan armrest. Well, untuk yang masih ragu atau masih bingung atau bertanya-tanya apakah Mitsubishi Expander yang
ini masih menjadi pilihan terbaik untuk membeli atau membawa pulang mobil sekelas low MPV di tahun 2020. Nah, menurut saya tentu masih sangat worth it untuk membeli Mitsubishi Xpander. Karena kenapa? Karena beberapa hal, termasuk beberapa tampilan-tampilan interior dan eksterior yang tadi kita jelaskan. Well, itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Buat kalian yang membutuhkan mobil ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi, atau kalian butuh untuk ngerental mobil-mobil seperti ini, sama kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi pula. Nah, itu yang bisa kita sampaikan kali ini. Mohon maaf kalau ada keliru atau salah-salah kata, dan kita akan ketemu pada sharing atau ulasan-ulasan otomotif menarik berikutnya. Nah, buat yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, berikut tombol lonceng dan gambar jempol ke atas. Itu ditekan dan video ini di-share kemana-mana melalui media sosial kalian. Dan jangan lupa sertakan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih sekali lagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.